Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Virasti Herniaswati Karlina. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pintu Air Irigasi Otomatis di Selokan Mataram berbasis node MCU menggunakan sensor water level dan website monitoring. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah irigasi. Irigasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam bidang pertanian. Sistem irigasi menyediakan dan mengatur air dalam menunjang usaha pertanian. Nah, di sini saya menggunakan selokan Mataram yang merupakan salah satu contoh kanal irigasi. Dan yang ketiga adalah pintu air, di mana pintu air nanti digunakan sebagai alat untuk mengontrol laju air. Nah, berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang muncul di sekitar selokan Mataram. Jadi kebanyakan kasusnya itu mereka membahas tentang air yang ada di selokan Mataram itu tidak bisa mencukupi untuk irigasi. Padahal sebenarnya fungsi dari selokan Mataram itu sendiri adalah sebagai sarana untuk irigasi di area di sekitar daerah yang dilewati oleh selokan Mataram. Sehingga petani itu belum merasakan manfaat secara langsung dari selokan Mataram, ataupun manfaatnya itu belum tersebar secara merata. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena debit air yang ada di hulu dan di hilir itu berbeda. Berikut ini merupakan contoh gambar kondisi air yang ada di hulu selokan Mataram. Jadi di hulu selokan Mataram itu debit air yang ada itu sangat melimpah dan airnya itu sangat mencukupi untuk sistem pertanian. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di hilir, di mana debit air itu sangat sedikit, bahkan sampai tidak ada air yang mengalir. Nah, kondisi seperti ini dapat dilihat secara langsung di daerah Maguharjo ataupun di daerah Kalasan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena pintu air yang digunakan untuk mengalirkan air selokan Mataram ke sistem pertanian itu tidak berfungsi secara maksimal. Berikut ini merupakan gambar pintu air. Jadi pintu air yang ada itu namanya gejrik yang berwarna biru. Gejrik itu sendiri itu masih berfungsi secara manual, di mana untuk membuka pintu air itu harus diputar dengan tangan. Nah, namun saat ini kondisi gejrik atau pintu air itu sendiri mengalami beberapa malfungsi, sehingga air yang ada itu debitnya tidak bisa dikontrol, sehingga ada pembuangan air yang mengalir ke irigasi itu yang seharusnya tidak digunakan, tapi karena pintu airnya itu rusak, jadi dia akan terus mengalir. Karena beberapa permasalahan tersebut, maka dibuatlah penelitian ini. Dan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah merancang sebuah prototipe pintu air irigasi yang berbasis node MCU. Lalu yang kedua, membuat sistem monitoring serta kendali air di selokan Mataram sebagai upaya dalam pemerataan sumber daya air dari hulu ke hilir. Di sini ada dua hipotesis. Yang pertama, prototipe yang didesain dengan node MCU ini, dia itu dapat mengendalikan laju air dan mengatur debit air di setiap pintu irigasi. Dan hipotesis yang kedua adalah sistem monitoring ini dapat dilakukan dengan handphone, dengan input berupa ketinggian debit dan output berupa sinyal yang nanti akan dikoneksikan dengan IoT atau Internet of Things, di mana nanti pengoperasiannya tidak secara manual lagi, tapi nanti bisa dikendalikan di tempat maupun kondisi apapun. Lalu yang pertama adalah dasar teori. Dasar teori yang pertama adalah tentu saja Selokan Mataram, di mana Selokan Mataram itu merupakan kanal irigasi di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Selokan Mataram ini dia menghubungkan antara Kali Progo dan Kali Opak. Lalu Selokan Mataram itu sendiri dia dibangun pada masa Romusa atau masa penjajahan Jepang, di mana Selokan Mataram itu dibuat atas perintah dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hal ini dimaksudkan agar untuk mengurangi adanya warga DIY yang akan meninggal karena sistem kerja paksa Jepang, dan untuk mengurangi penderitaan warga
Yogyakarta itu sendiri karena akan dikirim ke luar daerah untuk melakukan sistem kerja paksa. Sehingga untuk menyelamatkan warganya, Sultan Hamengkubuwono membuat sebuah rancangan di mana akan dibuat sebuah selokan Mataram. Lalu ada juga sebuah filosofi yang mengatakan bahwa kota Yogyakarta itu sendiri akan mengalami sebuah kemakmuran apabila dua sungai yang ada di Yogyakarta itu dihubungkan, yaitu Kali Progo dan Kali Opak. Nah, atas dasar itulah dibikin selokan Mataram. Lalu di sini dasar teori yang akan digunakan selanjutnya adalah sensor water level, di mana sensor water level ini digunakan untuk mengukur ketinggian air yang berbeda sehingga nanti diperoleh data perbandingan. Nah, water level sendiri itu memiliki akurasi yang tinggi dengan memanfaatkan tekanan air dengan menggunakan prinsip hidrostatik. Lalu sensor water level itu nanti dia akan terkoneksi dengan node MCU, di mana node MCU itu sendiri merupakan open source platform IoT pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk membantu dalam membuat sebuah prototype. Nah, secara default, node MCU ini mengacu pada firmware daripada perangkat dev. Nah, berikut ini merupakan gambar beberapa fitur dari node MCU. Jadi di situ ada perangkat keras I/O input output seperti Arduino, ada API, terus ada juga perangkat WiFi. Jadi keunggulan dari node MCU ini dia telah terkoneksi dengan WiFi. Lalu di sini metode penelitiannya alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama node MCU, motor DC, sensor water level, avometer, adaptor dan juga kabel. Lalu setelah adanya alat dan bahan, selanjutnya adalah membuat sebuah perancangan sistem. Perancangan sistem itu dilakukan setelah menganalisis sistem yang akan dirancang. Perancangan sistem ini bertujuan untuk melihat gambaran awal dari suatu sistem, prinsip kerja sistem, dan gambar antarmuka sistem dalam bentuk prototipe. Nah, prototipe dalam penelitian ini menggunakan sistem kontrol loop tertutup, karena sinyal keluarannya akan berpengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Berikut ini merupakan sebuah diagram di mana node MCU itu berfungsi sebagai pengendali, ada akuator motor DC. Motor DC ini sendiri akan digunakan untuk membuka dan menutup pintu air. Lalu nanti akan terkoneksi dengan modul WiFi dan ada juga water level control yang berfungsi sebagai sensor. Apabila nanti sensor itu telah berinteraksi, nanti dia akan mengirimkan sinyal output ke handphone. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mendesain sebuah prototipe. Jadi desain prototipe itu menggunakan sensor water level. Nah, dalam perancangan desain prototipe terdapat dua tahap perancangan, yaitu software dan hardware. Desain prototipe ini akan digunakan dengan panjang sekitar 15 x 8 cm dan prototipe yang akan dirancang itu dalam bentuk aliran sungai yang memiliki skala kecil sehingga memudahkan dalam pengujian, di mana microcontroller nanti dapat digunakan untuk melakukan proses pengolahan sekaligus pengendali rangkaian elektronik dalam menggerakkan prototipe. Setelah itu ada juga perancangan software. Jadi perancangan software ini bertujuan untuk menjelaskan sistem kerja dari prototipe pintu air, sehingga desainnya itu rancangannya itu akan sesuai dengan apa yang telah dibuat. Jadi inti dari penelitian ini adalah membuat sebuah pintu air yang nanti dia akan terkoneksi dengan IoT, di mana nanti pintu air ini dia akan memudahkan sektor pertanian atau irigasi dalam mengatur debit air yang akan keluar ataupun masuk, sehingga air yang ada di selokan Mataram itu dapat dimanfaatkan secara merata dari hulu ke hilir. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.